Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pertemuan yang ke-8. Materi yang akan diberikan adalah tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan dibanggakan, marilah kita awali pembelajaran hari ini, yakni tanggal 3 Maret 2021. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Potensi dasar: memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Tujuan pembelajaran: menjelaskan alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara dengan benar, menunjukkan cara-cara dakwah Islam di Nusantara dengan benar, mengambil hikmah kehadiran Islam di Nusantara dengan benar, menyajikan resume hasil diskusi kelompok tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan benar, membuat peta alur perjalanan dakwah dan kerajaan Islam di Nusantara. Membaca Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 tentang rahmatan lil alamin dengan bersyukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Keduanya membaca Quran Surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah secara baik dengan husnul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang sesat dari jalannya. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 125. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. 1. Alur perjalanan dakwah di Nusantara. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia melalui teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. 2. Cara-cara dakwah di Nusantara. Dakwah Islam di Nusantara dilakukan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. 3. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Peta perkembangan Islam di Nusantara. Nah, di sini ada peta penyebaran agama Islam di Nusantara. Ya, Naya, kalian bisa memperhatikan, menyimak kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, baik itu Kerajaan Samudra Pasai yang pertama kali
berdiri di Indonesia dan kerajaan Islam yang paling tertua. Dan juga ada kerajaan Islam yaitu kerajaan Ternate dan Tidore, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya silakan kalian simak dengan sebaik-baiknya. Faktor-faktor Islam tersebar dengan pesat di Nusantara. 1. Adanya kewajiban berdakwah bagi setiap individu muslim. 2. Kerukunan, keteguhan, dan ketabahan para pejuang Islam. 3. Islam mengajarkan persamaan derajat. 4. Banyak para penguasa atau raja yang telah masuk Islam dan berdakwah. Cara perkembangan Islam di Nusantara. Islam berkembang di Nusantara melalui 1. Perdagangan, 2. Hubungan sosial atau pernikahan, 3. Pendidikan dan pengajaran. Peranan umat Islam di Indonesia. Masa penjajahan menggerakkan rakyat untuk mengusir penjajah, mengajarkan akan cinta tanah air, mengajarkan persamaan derajat, kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, dan menghapus kasta dalam tatanan sosial. Peranan umat Islam di Indonesia. Masa kemerdekaan, melawan penjajah melalui organisasi pergerakan dan berperang secara fisik. Masa pembangunan, bergerak sesuai dengan alur masing-masing, memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa Indonesia. Hikmah perkembangan Islam di Nusantara. Manfaat Islam masuk ke Indonesia adalah kehadiran pedagang Islam dari luar Indonesia, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil karya ulama berupa buku dijadikan sumber pengetahuan, memperkaya dalam bentuk arsitektur atau masjid, dan mengajarkan sikap bersatu rukun dan bersama-sama. Baiklah anak-anakku sekalian, materi tentang perkembangan Islam di Nusantara telah Ibu jelaskan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan kalian mengetahui tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Semoga bermanfaat. Marilah anak-anakku sekalian semuanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.